Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud menolong temannya yang tersengat aliran listrik, seorang pemuda korban banjir di Kampung Bojong Asih Dayakolot, Kabupaten Bandung, malah tewas. Jadi kasus pidana, pekerja perempuan yang diajak menginap oleh atasan perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, berikan kesaksian kepada polisi. Nikmati keseruan berpacu adrenalin sekaligus makan enak di objek wisata Antarpura Jati Cibiuk, Kabupaten Garut. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria tanpa identitas tewas tersambar kereta api di kawasan Gede Bage, Kota Bandung pada Rabu pagi. Diduga korban tidak mengetahui akan ada kereta api yang melintas saat menyeberang. Rabu pagi warga di kawasan Cimencerang Gede Bage, Kota Bandung dihebohkan dengan ditemukannya sesosok jenazah di pinggir perlintasan kereta api. Diduga jenazah laki-laki tersebut tewas tersambar kereta api saat akan menyeberang. Menurut salah seorang saksi, sebelum kejadian korban terlihat berjalan di pinggir rel akan menyeberang. Diduga korban tidak mengetahui ada satu kereta api lagi yang akan melintas dari arah barat menuju timur. Ketika hendak menyeberang, korban langsung tersambar kereta. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Di sini ada kereta di sana, terus dia mentas, langsung keserempet, langsung dia kajian ke sini orangnya. Siapa Pak? Nggak tahu itu, nggak ada kartu di atasnya, nggak ada. Luka di bagian apa Pak? Lukanya di bagian apa? Muka yang teremak. Biasa seperti biasa. Bukan warga. Sepertinya normal. Tapi belum diketahui warga mananya ya? Belum. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Sukabumi menggelar unjuk rasa ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Mereka meminta lembaga tersebut secara serius memastikan perlindungan sosial terhadap para buruh. Para buruh mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi di Jalan R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi Selasa lalu. Mereka ingin memastikan perlindungan sosial terhadap buruh. Para buruh menilai saat ini keberadaannya masih jauh dari harapan. BPJS Ketenagakerjaan lebih memposisikan diri hanya sebagai juru ketik atau juru bayar saja. Dampaknya, banyak pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dengan baik. Pengunjuk rasa juga memprotes lamanya proses pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan karena harus daring, serta sejumlah kabar di media sosial bahwa banyak calo yang bergentayangan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi. Banyak hal yang harus disampaikan dari kasus-kasus yang menyangkut ke BPJS. Salah satunya anggota kami yang kemarin 8.000 orang, masalah JKP, nggak ada realisasinya ke kami apapun atau bentuk sosialisasinya yang tidak ada dari BPJS. Itu anggota kami yang korban kemarin PHK Blok A itu yang 8.000 orang. Terus banyak kasus lagi sampai anggota kami sampai hari ini nggak ada jaminan, salah satunya jaminan pensiun atau kematian. Itu intinya dari DSI 1. Namun, sinyalemen miring tersebut dibantah BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi. Pendaftaran untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan secara daring justru dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencaloan. Yang beredar di media sosial setelah diselidiki ternyata bukan orang Sukabumi, tapi dari luar Sukabumi. Oleh orasi dari buruh, itu semua sebagai yang kami tampung dan kami maksudnya walaupun tidak semuanya benar, tetapi hari ini bukan untuk benar atau salah. Ya, hari ini tetap kita tampung, kita menghargai karena semua buruh punya hak, ya kan, untuk menyampaikan orasinya. Apa yang disampaikan hari ini kami menjadwalkan dengan teman-teman dari Pak Popon dan tim untuk bahkan kami akan mengundang rapat
dialog. Karena hari tidak ada dialog, rapat dialog untuk menyampaikan tadi apa yang disampaikan tadi. Usai utusan para buruh bertemu pihak BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, para buruh yang berunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ratusan warga di Pantura Subang berunjuk rasa mendatangi sebuah pabrik garmen. Mereka kesal dengan adanya pungutan liar oleh oknum pegawai pabrik agar bisa diterima bekerja. Ratusan warga Selasa lalu berunjuk rasa di depan sebuah pabrik garmen di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Unjuk rasa sempat memanas hingga nyaris bentrok dengan polisi. Ketegangan berawal saat salah satu pengunjuk rasa naik ke pintu gerbang perusahaan hingga diminta turun oleh polisi. Aksi unjuk rasa ini dipicu kekesalan warga yang merasa dipersulit untuk bisa bekerja di pabrik. Untuk dapat diterima sebagai buruh, pelamar kerja mengaku diminta menyetorkan uang hingga jutaan rupiah kepada oknum pegawai pabrik. Karena kan yang orang sininya diambil biaya, Pak, dipungut biaya, jadi mau dimintain uang. Berapa? Dengar-dengarnya 2 juta, antar 2 juta sampai 3 juta. Sama siapa diminta uangnya? Katanya sih sama, kurang tahu sih kalau yang itu. 2 juta semua? 2 juta sampai 3 juta. Terus alasannya buat apa katanya? Kurang tahu kalau itu, Pak. Katanya kalau mau masuk harus pakai uang, harus ada uang 2 juta, antar 3 juta. Itu Kalau nggak ada uang nggak bisa masuk. Itu untuk pribumi sendiri? Iya, pribumi sendiri dimintain uang. Sementara pihak Karang Taruna Desa yang diisukan ikut bermain mengaku tidak pernah merasa memungut uang kepada pelamar kerja. Masyarakat lingkungan yang bekerja di PT Sumber Jaya ini sepertinya dipersulit, ya. Bahkan masyarakat itu banyak mengadu untuk masuk ke PT Sumber Jaya itu harus melalui oknum-oknum dengan syarat dia harus membayar administrasi 2,5 juta. Dan ada juga yang mengadukan harus membayar penitipan lamar itu 50.000 kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan Karang Taruna. Padahal Karang Taruna 3 desa ini di bawah koordinator saya tidak melakukan pungutan sepeser pun di sini. Warga mendesak pihak pabrik membuka lowongan kerja secara fair serta memecat oknum pegawai yang telah menarik pungutan liar dan meresahkan. Warga akan terus melakukan aksinya hingga tuntutan mereka dipenuhi. Saat coba dikonfirmasi terkait tuntutan warga, pihak pabrik belum bersedia memberikan keterangan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Lokasi wisata yang menyajikan pemandangan indah layaknya di Pulau Bali dengan udara yang sejuk ternyata bisa dinikmati di Kabupaten Garut. Wisatawan juga bisa menikmati beberapa wahana permainan yang akan memacu adrenalin pemainnya. Jika Bali dikenal karena indahnya sawah dengan sistem pengairan subak dan terasering-nya di Ubud yang menjadi warisan budaya dunia, yang Anda lihat ini bukanlah di Bali, tapi di Garut. Tepatnya di objek wisata Antarpura Jati yang berada di Cibiuk, Kabupaten Garut. Di lokasi ini, mata kita bakal disuguhi pemandangan perbukitan dan persawahan yang indah dengan iklim yang sejuk. Sejauh mata memandang, begitu indahnya alam ciptaan Allah di tanah Cibiuk. Namun bukan hanya pemandangan yang indah yang akan memanjakan para wisatawan. Berbagai wahana permainan yang menantang siap dijajal dan pastinya cukup memacu adrenalin. Ada permainan seperti perosotan pelangi yang sudah ramai dan sangat cocok buat anak-anak. Terus ada sepeda langit. Anda akan mengayuh sepeda di atas utas tali di ketinggian 30 meter di atas tanah. Wahana ini sangat menarik saat diambil foto karena berlatar belakang perbukitan sehingga seperti di atas langit. Dan tidak kalah menariknya untuk dicoba adalah ayunan di atas bukit, di mana wisatawan akan main ayunan tapi saat diayun serasa di atas bukit. Karena di bawahnya ada lembah yang cukup dalam sehingga membuat pemainnya berteriak ketakutan tetapi mengasyikkan. Semua permainan ini cukup murah dan terjangkau harganya. Anda cukup membayar Rp15.000, maka kepuasan dan penasarannya bisa terlampiaskan. Takut. Gimana perasaan pada saat genjot terus sampai ke
Takut tapi seru. Udah main apa aja Bu di sini Bu? Baru ini ya, foto sama balon. Ibu dari mana Bu? Tasik. Sering berkunjung ke tempat ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Gimana Bu? Banget. Terus bisa menikmati suasana yang seru gitu. Udah sering naik beginian? Baru pertama kali. Gimana waktu pada saat di Ayun itu perasaannya gimana ya? Bisa diungkapkan? Iya deg-degan banget Pak. Terus campur aduk sih sama seneng. Lelah dan lapar berkeliling dan bermain, saatnya menikmati santapan khas yang sudah terkenal, yaitu Resto Cibiuk dengan sambal cibiuknya. Ada wahananya ada ayunan, ada sepeda, sama perosotan. Dan ada juga playground buat anak-anak di atas sekitar 6 tahunan. Untuk wahana rata-rata 15.000 untuk harga tiketnya. Di objek wisata Jati juga ada spot foto berlatar perbukitan dan persawahan, balon gas, playground, serta wisata lainnya seperti naik kuda. Nah, kurang apa lagi ya? Yuk kita ke Cibiuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.